harusnya ada ikhlas. Kalau jikanya dia tidak ikhlas, maksudnya dia tidak layak digelar pendekar. Tidak sempurna. Tidak sempurna. Tapi dia jadi jahat pun dia tetap pendekar. Tetap pendekar. Tetap pendekar. Walaupun dia tidak, dia jahat. Iya. Tetap pendekar. Jadi jahat pun pendekar. Pendekar bukan hanya warna baik lah, dia merangkumi pelbagai maksud. Jadi banyak sekali konsep tentang pendekar. Kalau orang Madura mengatakan sebagai apa ya? Jadi Madura itu juga punya tingkatan pendekar-pendekaran juga. Jadi pendekar itu gelar umum. Gelar umum. Pendekar itu. Jadi kalau di Jawa itu pendekar juga ada gelar sendiri. Ki misalnya. Kalau zaman dulu bre. Gelarannya. Iya. Ki dan juga Ki. 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 Ya, Ki. Dan juga Sama bre. Bre. Bre itu untuk pendekar kelas atas. Gelaran ini waktu zaman Empire Majapahit digunakan. Digunakan. Kelas atasan punya pendekar selalunya adakah dia bertindak sendiri ataupun dia bawa keraton? Oh, kalau pendekar tidak. Kalau dia di bawah perintah berarti dia prajurit. Senopati atau Laksmana itu Bawa keraton. itu kalau berada di bawah Pemerintah. sesuatu pemerintah, dia mendapat perintah, ya itu bukan pendekar. Pendekar itu orang bebas. Jadi istilah kalau Jepang itu Ronin lah. Ronin, R-O-N-I-N. Itu untuk pendekaran itu sebenarnya ya Ronin itu. Kalau berada di bawah ke apa namanya suatu lembaga organisasi misalnya, ya dia hanya menjadi ini bawahan aja. Jadi dia samurai. Seberapapun tingginya tingkatan seorang samurai, dia tetap samurai. Hanya itu aja. Pangkatnya ya itu. Kecuali kalau dia sudah membawai sebuah wilayah, dia menjadi istilahnya pimpinan politis. Itu berbeda. Nah, kalau pimpinan politis dia sudah menjadi misalnya bupati, misalnya kalau di Jepang jadi daimyo. Karena shogun kan pemimpin tertingginya, di bawahnya ada daimyo. Itu contohnya seperti itu. Misalnya Gajah Mada, seberapapun keampuhan kesaktian Gajah Mada, dia bukan pendekar. Karena apa? Dia berada di bawah organisasi, dia berada di bawah institusi. Nah, kemana Gajah Mada setelah kasus perang Bubat? Tidak ada di sana. Udah pernah baca kan? Ya, Saya ada PDF perang buku. The whole story. Saya ada kalau kau nak ambil baca. Perang bubat. apa jadi dengan Gajah Mada? Nah, tidak ada kan? Tidak tercatat. Saya mencatat Kemana? suatu putus buku. Iya, memang putus begitu saja, tidak ada sejarah yang menulis. Hilang. Tapi dalam Masyarakat Agama ada, dia tetap menjadi Mahapati sampai kematiannya. Di dalam kitab Negara Ketagama ada. Ada dalam penyamaran. Itu tidak, dia berada di bawah pemerintahan. Sesudah kematian Gajah Mada, Raja dalam hal ini Brawijaya menutup jabatan Mahapati. Jadi Mahapati itu menjadi haknya Gajah Mada yang terakhir. Sesudah itu tidak ada Mahapati. Jadi Mahapati penutup itu adalah Gajah Mada. Sesudah itu yang menjadi wakil raja siapa? Dharma Diaksa Kasobukan, para menteri, dewan menteri. Ini yang dibahas di era yang kalian nak. Kan era yang kalian nak terapkan era itu kan. Era ni dibahas tadi. Itu sebab kita tak ada nak cilokkan era lain, budaya lain. Kalau kita cilok kan, sampai sebulan tak ada itu kat sini orang. Jadi kita hanya ambil era yang kalian nak. Jadi dibahaskan itu dan kita korekkan itu. Kalau kita start kata kita pergi ke kata Minangkabau pula dah. Dan lain cerita lah terang. Nampak? Kita dah lepas lain. Jadi panjang lah pula. Jadi kita ambil era itu saja, yang bersangkutan itu saja. Itu bahasa itu.
berkenaan dengan persenjataan zaman Majapahit. Okey. Apa yang kami perlukan untuk kami punya permainan video kat game kami, selain silat kami perlukan ada karakter yang menggunakan senjata. Ya. So kalau boleh kami ingin tahu lebih penggunaan senjata di zaman Majapahit. Jadi senjata zaman Majapahit itu terdiri dari 3 jenis senjata. Yang pertama, Dasarnya itu 3 jenis senjata. Yang pertama senjata genggam. Yang kedua senjata lempar. Yang ketiga senjata bandil yang dilemparkan dengan alat. Bandil. 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 Slingshot. Ya, slingshot kan begini. Oh, ni boleh pusing Nah. Oh, boleh letak kayu, boleh batu. Nah, Sling yang macam senjata yang dilempar dengan David and Goliath tu. senjata yang dilempar dengan alat itu bisa berarti bandil, bisa berarti panah, Oh, busur. Nah, orang Jawa mengatakan busur sebagai gendewo. Gendewo. Iya, gendewo itu gendewa. Gendewa itu busur. Yang kedua bandil itu yang dilemparkan menggunakan alat. Kemudian yang dilemparkan tidak menggunakan alat dengan tangan itu meliputi tombak. Tombak pun memiliki beberapa jenis. Tumbak secara umum, kemudian kedua kantar, jenis tombak pendek. Nah, itu yang dilempar dengan tangan, bukan dengan alat. Yang senjata genggam itu bisa memiliki banyak jenis, mulai dari sendiri, kemudian kantar juga jadi senjata genggam. Jadi kantar yang pendek itu jadi senjata genggam, kantar yang panjang sekitar 1 depan segini, 1 lengan ini, itu bisa dilempar, itu kantar panjang. Kemudian di dalamnya masuk pedang. Itu ada beberapa jenis senjata di bawah. Pedang. kalau bagaimana yang keris? Terus pun masuk. Oh, sekali pedang. Berbeda. Berbeda. Karena keris itu hanya untuk tikam. Keris hanya untuk tikam. Ya jenis istilahnya Japanese dagger. Japanese. Japanese dagger. Japanese. Sekolah Jawa lah. Jadi itu dagger di situ yang Bahasa dagger bahasa Melayu. Jaga. orang besar kecil ke? Besar pendek ke? Short. Medium. Bahasa Indonesia dagger. kalau dagger itu ya senjata tikam istilahnya. Dia 2 mata. Oh, Orang Melayu mengatakan sebagai pisau 2 mata. pisau. Double edge weapon lah. Nah, double edge. Ya, ya. Di situ. Itu baru di Dagger persenjataan. double edge tu. Ini jenis kalau macam dagger tu benda genggam. Senjata genggaman masuk dalam kelas biasa genggaman senjata. Nah, kemudian ada lagi selain pedang itu campur. Whip. Cemeti. Oh, Cemeti. Ya. Itu. Nah, cemeti pun itu terbagi beberapa. Yang cemeti biasa dan tali pace. Tali pace itu cemeti tapi bisa untuk apa namanya? Bisa untuk lasso. Lasso. Iya, Leso macam leso kuda tu. menggantung orang. Oh, boy, pada yang buat bulat ada tu loop boleh. tu. Ada loop. Ya. Oh, Gitu. Itu digunakan zaman sekarang itu sering dipakai para penari untuk kalung, tapi bawahnya turun masuk diselipkan di sabuk begini. Oh, itu yang dia pakai tali kali ni tu. Itu namanya tali pace.
senjata tu. Itu senjata tuh. Itu. Salah main tu itu jual diri sendiri tu. Nah, kemudian senjata-senjata tersembunyi pun banyak. Misalnya untuk tikam ya cunduk ukel. Cunduk ukel itu untuk ikan, untuk tikam. Cunduk ukel itu ini apa namanya? Cucu sanggul. Ya, untuk sambul itu. Cucu sanggul. Itu cunduk ukel namanya. Itu senjata itu. Dia masuknya ke push dagger, jadi digenggam. Jadi bagian yang berbunga-bunga, berukir bunga-bunga itu digenggam. Dia keluarnya di sini. Nah, itu push dagger maksudnya. Tu mereka. Jadi banyak. Kalau kita ngomong kayak itu banyak. Itu baru persenjataan. Di Jawa pun dikenal baju besi. Baju besi dikenal. Bukan. Ada namanya kerewojo. Kerai, tahu kerai kan? Kalau bahasa Melayu kerai. Perisai. Kalau bambu Bambu. itu yang dirajut, ditata begini pakai benang. Okey. Nah, Macam ya, tirai itu. buluh. Macam tirai buluh tu. Nah itu namanya kerai. Kerai. Cendil lah tu. Ya, itu jadi armornya. Macam tirai buluh. Oh. Tapi dari besi, namanya kerai Itu workshop. yang disulap dibuat armor. Cendil lah. Bukan cendil. Dia Cendil ada sendiri. Dia kan bila buluh tu satu dilapihkan satu buluh-buluh panjang bila yang jadi panjang, ya kan? Bila dilapih satu diikatkan dengan tali. Kan? Oh. Jadi benda yang sama tu itu untuk bidai. Oh. Benda yang sama tu juga dibuatkan armor. Nampak? Diolah berlapis-lapis disulamkan dengan logam ke dengan rantai apa-apa. Jadi benda tu akan bersusun-susun. Dan Chainmail ada sendiri. Ini bulu-bulu. Chainmail itu rantai Rantai. yang dianyam. Itu Itu jadi chainmail. rompi rantai. Itu saya ada kat rumah tu. Rompi rantai. Nah, kalau yang di kerai itu, kerai workshop itu plat baja itu dianyam, ditata, itu dipasang besi. Plate aja. Macam Mak Saleh duk pakai tu. Kita tu yang bawa langsung naik kuda tu. Kita Ivanhoe, kita apa tu. Berat tu bang. Nah itu ada namanya, masih ada namanya plat bau. Maknanya Plat yang bau tu beda sama sengkelat bau. maknanya pendedahan yang kita dapat daripada kecil tu dah tengok TV tu barat. Mahal benda tu datuk nenek kita pakai. Tapi tidak ada pendedahan sebab kita tak cari, tak ada siapa yang nak korek. Ini pun kita korek. Pun kita tahu datuk nenek kita pun pakai. Yang kita dah tengok dalam TV kan. Mak Saleh, kita Viking lah, kita Ivanhoe lah, kita apa kan. Mereka British yang dah pakai tu kan. Kalau kita cawat kain kan. Wah, kita punya budaya Terbalik. dahsyat. Jepang masih perang saudara. 1600 Jepang masih perang Sekigahara. Masih perang saudara, belum invasi keluar. 1300 kita sudah sampai ke Birma. Rumah. 1600 Jepang masih perang saudara, masih rebutan tanah. Perang Sekigahara itu kan 1600. Burma, Vietnam, Campa, kan. Lepas tu gugusan Pulau Melayu yang bawah tu kan, semua tu. Lepas tu masuk Sumatera kan, gugusan Pulau Melayu yang Ya, tak tu kan. Itu semua dalam satu taman. Yang membatasi kita itu kan hanya India. Nah, penjaga perbatasannya ya suku Rohingya itu. Rohingya itu kan penjaga perbatasan. Rohingya bukan ke di Birma kan? sepadan Bangladesh Burma. India Burma. India ini Burma waktu itu. Iya. Sekarang jadi pelarian. Nah, dihapuskan oleh kerajaan Burma tu. Mereka kan penjaga perbatasan. Dia orang sebenarnya ada negeri dekat situ. Thailand memang tidak diserang karena Thailand di situ
apa namanya, dia menjadi negara pembatas, Kat sana. penjaga perbatasannya, Ada yaitu holding Rohingya itu. Itu dia tempat stand. Tak ada. Mereka dari India itu. Kau ada? Tak apa, aku okey. Jadi ada kerajaan Dah India, biasa. lupa saya itu namanya, kerajaan India yang masanya bersamaan dengan Majapahit. Solar. Bukan, Hastina apa namanya lupa saya. Pokoknya mirip-mirip di cerita wayang itu. Lupa. Nah itu yang kerajaan besar juga dia. Nah itu yang menjadi apa namanya, yang membatasi penjajahan apa namanya pendudukan Majapahit yang India itu. Akhirnya untuk menjaga perdamaian mereka memberi suku penjaganya. Kalau yang dari India meletakkan Rohingya, kalau yang dari Majapahit yang diletakkan Patani. Banyak kan benda-benda baru kan. Knowledge yang baru kan. Nah itu penjaganya, itu penjaga perbatasannya itu istilahnya penjaga perbatasan. Itu kalau tentara penjaga perbatasan dari India itu suku Rohingya, tentara perbatasan dari Majapahit itu suku Patani. Nah mereka sama-sama penjaga. Jadi misal ada konflik awal mereka yang berperang lebih dahulu. Nah itu contohnya di situ. Satu ketika satu etnik tu mungkin tamadun dia tinggi. Jadi satu ketika dia mungkin jatuh dalam kalah perang dan permainan politik dan sebagainya lah, contoh kan. Macam mana kata tadi Rohingya tu suku yang tu pada tu memang mereka yang in charge lah kan, mereka yang mereka jadi front line army tau. Bila perang mereka akan duduk sebab mereka jaga tempatan. Satu ketika mana mereka tu hebat lah. Tapi sampai sekarang hancur. Nah, sama juga dengan petani. Petani tu kerajaan dia kan, yang ada 5 kerajaan di situ tu dulu satu ketika memang cukup hebat. Tapi dihancurkan oleh siapa? Jadi tamadun itu kalau kita tak korek, kita tak apa, jadi kita ingatlah kita ni bangsa kita cikai, bangsa kita nak apa. Sebab memang tujuan penjajah adalah memusnahkan kita punya sejarah. Tujuan utama. Kau nak bunuh bangsa, kau bunuh sejarah dia. Kau tutup sejarah dia. Bila kau tutup sejarah dia, kan anak cucu kita besok dia akan buta sejarah. Bila buta sejarah, dia ingat kita ni contohnya kita cawat. Dua tengok. Itu je ringkasan yang akan keluar. Itu yang mereka wawar kan. Kita Melayu, orang kita ni semua dulu ada pokok. Kan dalam masa dia datang, dia cari kita rumah ada pokok. Ya di situ itu sudah lama berjalan sejak masa penjajahan itu kita sejarah kita sudah dibutakan. 350 tahun kena jajah, bangsa kita kena jajah kan. Semenanjung dan dia sini sama je lah. Kena jajah. Jadi first kali musnahkan sejarah atau nenek kita musnahkan, padamkan benda tu. Agama kau, budaya kau padamkan. Jangan dia praktiskan budaya tu dia. Rambut kau gondrong, semua dia potong pendek kerukat. Kan? Dia tengok kamu gondrong takut. Kamu isai kau tarik takut pahlawan kan. Takut. Jadi bagi potong pendek. Siapa nak kerja dengan penjajahan, potong rambut pendek. Jadi sampai sekarang tu kamu tengok semua rambut pendek tu, semua orang yang masih minda terjajah lah. Rasa ambil kan. Sebabnya kalau kita mau membaca sejarah lebih panjang, abad ke-7 itu kita sudah punya pasukan yang pasukan yang diminta oleh Turki. Kita sudah punya panglima angkatan laut Turki abad ke-7 itu si ini abad 9 bukan ke-9 Malah Hayati yang dari Aceh itu sudah diminta oleh Turki jadi panglima perang di sana. Haji Miskin, orang Minang, namanya Haji Miskin, itu jadi panglima perang di Turki sana, kepala panglima pasukan. Ranking tamadun kita punya leluhur dulu tu kan cukup tinggi. Equivalent dengan yang kita dah tahu, oh Turki hebat kan. Hebat. Tu dia. Tapi kalau kita tu kalah perang, habis semua. Dia musnahkan satu. Yang kita tahu yang kita hanya Turki perang, tapi kita tidak tahu siapa yang menjalankan perang di situ. Panglima perangnya siapa?
Tidak ada yang tahu kan. Kan Turki kan punya banyak pasukan khusus. Iya. Banyak kan pasukan khususnya Turki. Termasuk itu assassin itu. Jadi diambil oleh Barat jadi assassin itu. Nah, jadi assassin itu. Kan sebenarnya assassin itu. Turki. Kemudian ada lagi pasukan apa ya? Ada beberapa. Salah satu panglima pasukan khusus itu kan ada 3 orang dari Melayu itu, dari Minang ya. Haji Miskin siapa dan siapa? Janissary. Iya, Janissary kayaknya. Salah satu panglima pasukan Janissary itu si itu Haji Miskin. Coba aja cari, ada itu. Sebab di Turki itu pasukan paling kuat Janissary. Enggak cuma Janissary, ada. Kalau Janissary itu kan dia pasukan kabur namanya, pasukan melarikan diri. Jadi pada saat dia diserang dia akan lari. Justru kekuatannya adalah ketika dia lari, mereka memiliki kemampuan menyerang balik. Satu-satunya pasukan khusus yang bisa memanah ke arah belakang itu hanya Janissary. Karena dia teknik memanahnya kan kalau dulu kan kalau kita pakai horsebow ya, memanahnya kan ini begini tarik. Anak panahnya ada di sini, bukan di sini. Gitu. Kalau Janissary enggak, Janissary ini begini, ditarik ke belakang. Oh, Ada tekniknya. Cipun anak panah, pusur disenteng wae lagi. Sing coklat goni ayung. Ada ni contoh. Ada contoh musuh. Ada. Itu contoh busur. Kalau Perangnya tradisional, jadi yang tidak ada apa, tidak memiliki ketergantungan. tapi zaman perkembangan perang kita kan, kita dah ada senjata api lah. Masa zaman Belanda kan, zaman Portugis, orang kita dah pakai senjata api. Sing gini. Jadi kalau apa namanya standar itu kan makanya begini, itu standar. Tapi kalau horsebow makanya kan begini. Nah untuk Janissary itu makanya begini, ini tarik begini. Oh, Jadi ini ke belakang begini memanahnya. tapi bagaimana dia? Ke sasaran. Pakai sasaran itu lah kepakarannya. Macam Ya kalau Kepakaran ya. insting begitu. Oh, ya? Jadi yang namanya busur memanah itu kan insting. Sebenarnya insting itu busur. Nah, nanti bisa dicoba, ada beberapa. Boleh main nanti biar anak saya yang ngajarin. Itu Dia macam Mas Nuno tadi tunjuk ni kan, ni kan. Dekat sini ni dia ada alat. Tumbling namanya. Dia ada alat ni untuk thumb ni, untuk ibu jari ni dia ada alat. Jadi ni dia ada alat. Bukan kita pakai secara mentah-mentah bogel ni. Tak Kita kuat. pakai bogel ni satu tak kuat yang akan pecah ni. Pecah jari ni. Koyak kulit ni. Kena jenis lembut-lembut koyak. Ada lagi satu dia di sini. Di jari ni yang ada dia punya ni. Jadi dia teknik menarik dan memanah tu dia ada banyak cara. Jadi macam cara Turki beza. Ya kan? Cara Eropah beza. Jadi banyak cara. Kalau kamu tengok cara Jawa beza lagi. Kan? Jadi tu yang Manono tadi yang canggih tu yang boleh panah arah ke belakang tu masa tu teknik yang canggih. Kalau setakat semua arah ke depan sama ada dia berdiri atau duduk atau apa tu semua lazim. Tapi teknik yang kata yang Mas Nono kata bila berperang pasukan tu dia akan kabur mana dia akan kita ingat dia lari. Wahal dia bukan lari. Supaya orang ingat dia pelari. Tapi bila dalam proses dia macam kita ingat dia lari tu dia mana ke belakang. Jadi kita yang dah rasa relax orang dah lari, kita dah rasa okey lah. Dalam bal tu beribu datang. Sambil dia macam retreat, tapi dia pun bukan retreat actually. Teknik dia macam tu. Kita kan menyerang sampai ke depan. Tapi teknik yang kumpulan ini ada beza. Anggap macam kita ni biar musuh angkat kita lari, tapi dia bukan lari. Itu sebab dia betul ada teknik memanah ke belakang. Begitu maksudnya.
Jadi logikanya kalau kita menyerang begini, mereka diam, kita maju, mereka mana, maka anak panah itu bisa kena kita. Tapi ketika kita ke sana, mereka kan nggak bisa. Ya. Kita posisi di sini, mereka panah. Sebelum nyampe kita udah kabur, jatuhnya di belakang. Jadi Janissary itu pasukan yang susah kalah karena mereka lari sambil dipanah, nggak kena. Tapi kan mereka ngejar. Lemparan Janissary yang harusnya jatuh di sini pada saat dia maju kena mereka. Dia tidak terdekat. Mereka makin mendekat. Itu kelebihan dari pasukan Yang Janissary. musuh panah, dia pun makin menjauh. Dia orang panah, yang kau ni datang makin mendekat. Nah itu. Kiranya waktu kita kabur, kita lari tu, kita memanah ke belakang. Iya. Special yang unit khas ni, dia pun terlatih begitu cara perang dia. Teknik perang itu macam itu. Jadi kelebihan dia yang macam Mas Nur cakap tadi, mana dia lari, orang yang mengejar tu mana. Tapi daya jauh panah tu, dia makin jauh. Panah tu ketika ke sini. Dia orang ni beza dalam dia berlari. Dia memanah, orang ni datang makin dekat. Pasti kena. Advantage dengan disadvantage. Dia pun disadvantage kau panah, dia tu lari. Tapi dia pun ni dalam lari, dia memanah. Orang kau datang makin dekat. Nah itu. Nah, itu. Advantage yang disadvantage. Itu satu teknik yang bagus yang boleh dicerap dalam Gimana? Harusnya itu fiber. Jadi TBC tu. dia mahal nak buat sendiri kot. Nah, di situ ada tekniknya bermacam-macam. Teknik perang itu bermacam-macam, dan sebagian besar teknik perang itu sebenarnya yang mengembangkan di orang-orang kita. Janissary itu pasukan khusus yang memang sebenarnya isinya orang-orang Asia, orang-orang sini, orang-orang Melayu. Tapi ada beberapa orang non Melayu yang jadi Janissary, ada. Yang saya tahu yang Melayu is Kristian kan? Iya, Mbak Kristian jadi pasukan Janissary, Yes. ikut perang salib, Ikut pasal ni. tapi mereka Kristian. Yes. Salah satunya adalah Vlad Dracula. Yes. Vlad Dracula itu kan salah satu pasukan Janissary. Yes. Adiknya kan dua kan? Nah, yang Vlad Dracula sama satunya lupa saya nama adiknya itu. Adik kandungnya. Nah, yang ini masuk Islam. Yang ini memberontak. Saya lupa lah. Tak pernah dia. Kan namanya Vlad Dracula itu. Ya, saya ingat Vlad tu. Nah, Jadi diturunkan kepada budak-budak yang sekarang jadi Dracula. Jadi saudara. Wah, bukan begitu. Dracula tu daripada nama yang tadi tu, wah kerja dia ke itu. yang kemana sejarah Dracula yang Dia sebenarnya? impaler right? Zaman Dia dah Osman kan? Iya, Al-Fatih. Kata. Iya, dia kan saudara angkatnya Al-Fatih. Oh. Vlad, dia punya title The Impaler right? Rimbal. So dia bila dia dah bunuh someone, dia Dia akan spear. spear orang tu guna spear. Iya. Kayu. Jadi Dari situ orang panggil Dracul. Dracula the Impaler. Dracul the Impaler. Nah, Impaler itu kan artinya dipasung. Iya. Di apa namanya? Sula. Disula. Yes. Yang paling Nah, Impaler itu kan sula artinya. Nah, Dracula, kenapa dia diceritakan menghisap darah? Dia bukan ceritakan kisah darah, tapi dia ceritakan memang jenis bloodlust. Memang dia Haus darah. hauskan darah. Wah, Dia nak bunuh. setelah cerita Dracul, ada nggak lanjutannya Dracul ke mana? Dracula. Ada kabur banyak ceritanya. Yang pertama, dia ditangkap oleh Al-Fatih bersama adiknya. Kemudian dia kabur. Setelah ditangkap, dia melarikan diri. Kemudian dia minta perlindungan Raja Romania. Dan itu adalah kisah yang tidak masuk akal. Karena apa? Yang memperkosa istrinya itu kan Raja Romania. Dan dia tahu kalau yang memperkosa istrinya itu Raja Romania. Berarti dia tidak mungkin sembunyi di Romania kan? Nah, Jadi kemungkinan besar dia ikut. Dia kembali menjadi Janissary. Kemudian membantai orangnya sendiri.
membantai orang Kristen sendiri. Akhirnya dia dianggap minum darah manusia. Oh. Karena menurut orang Kristen, orang Islam itu bukan manusia. Oh. Pada masa itu orang Islam itu bukan manusia. Orang ni boleh dibunuh, right? Iya. Pada masa perang salib itu Islam itu bukan manusia, Muslim itu bukan manusia. Ya, dia dianggap minum darahnya sendiri, minum darah manusia, ya karena dia membunuh pasukan Kristen. Dia bertopeng. Diceritakan Dracula ditangkap, kemudian setelah itu hilang, nggak ada cerita. Ya karena dia kembali menjadi pasukan Janissary lagi. Dia diberi tugas. Nah, itu sebabnya kenapa Al-Fatih bisa masuk sampai ke Konstantinopel, karena yang penuntut jalannya salah satunya adalah Vlad Dracula itu. Salah satu penuntut jalannya itu. Kemudian lainnya, ada pertanyaan lainnya enggak? Pertanyaannya, kami mau cari, sebab kami ambil Majapahit Ya. for persenjataan. Daripada saya punya research, saya suka senjata semua. I really like them, senjata semua. So daripada saya punya research, Sriwijaya punya keris dan Majapahit have more unique dia sendiri daripada Sriwijaya, which is agak menarik. Kalau masuk dalam game, kita dah tengok stage, oh keris ni biasa, stage 1, jadi stage 2 keris ni, oh lagi lawa, stage 3, oh lagi lawa, baju dia lagi semua. Saya tanya, senjata api ditemukan tahun berapa? Last saya tahu zaman Kesultanan Melaka dah ada. Tahun berapa? 1500. Kesultanan Melaka 1500. 2005 kan? Itu, yakin? Around that month lah. Majapahit mengalahkan kerajaan-kerajaan, menundukkan kerajaan-kerajaan sampai ke Jampang itu pakai senjata api. Wow. Sudah ada? Gua nggak tahu kan? Pakai senjata api. Senapalang. Namanya Cet Bang. Cet bang. Iya, meriam kecil. Macam mana tu? Macam mana dia punya senjata tu? Iya, meriam kecil, panjangnya 2 meter. Besar tu. Oh. Dari orang boleh angkat? Small cannon. Dia bukan senapang yang Bukan senapan bukan itu. tu kan? Dia meriam. Dipantik pakai pemantik. Oh, macam Oh. pirate ni lah. Pirate ship. Oh tu, ni meriam yang angkat tu. Yang letak. Iya. berangkat tu. Iya, namanya Cet Bang, meriam kecil. Eh, Ya, neneknya Basoka lah. Ah, tahu. Itu namanya Cet Bang. Itu penemunya Majapahit itu. Sebelum bazooka tu. Karena penyerangan Cengho, penyerangan siapa namanya? Mongol dulu ke Singosari. Mereka bawa mesiu, penemu mesiu Cina. Ya. Mereka bawa meriam. Oleh karena Raden Wijaya waktu itu mesiu cuma ada segitu, mereka tidak bisa menambah. Ternyata tidak mungkin mereka memakai meriam besar. Akhirnya mereka merubah menjadi meriam kecil, sepanjang kira-kira 2 depa. Bodipa tu panjangan 2 meter, 2 meter. sekitar itu. Kemudian mesiu dipasang, dimasukkan batu dan besi, diledakkan, tung. Nah, yang dilempar batu besi. Nah, itu Cet Bang namanya. Dia ledak tu dia pakai apa? Dia Mesiu yang mereka pelajari dari Cina. Teknik meriam. sebut letupan Teknik Iya. meriam. Teknik meriam. Jadi tekniknya sama meriam, Teknik tu teknik meriam. tapi mereka rubah dalam bentuk kecil. Peluru dia apa? Batu. Macam-macam batu dan potongan besi. Batu dalam Logam ni bukan logam yang bulat kan? Bukan. Masih potongan besi karena Cet Bang. Ya, itu jadi shotgun maksudnya dia. Pelurunya kabur. Mari diminum. Saya mau nemuin tamu sebentar. Ada tamu. break. Dekat. Break.